Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2190302194 C1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja 10 dan 11. Saya mengambil identifikasi pentingnya pembayaran atau modal. Alasan usaha baru modal dapat mencakupi tantangan cash flow, siklus pengembangan produk yang panjang, dana pribadi. Sumber botstring menentukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan dan pendanaan eksternal melalui kreatif, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Saya mengambil personal fund, dana pribadi. Business angel diidentifikasi. Saya mengambil mereka mengidentifikasi uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biaya lebih sulit daripada diinvestasikan oleh pendonor ventura. Jenis venture capital diidentifikasi. Saya mengambil berdasarkan cara penghimpunan berdasarkan kepemilikan. Intent publik diidentifikasi. Saya mengambil pengakuan investor dan perubahan modal. Identifikasi pembayaran pinjaman. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Subguardian diidentifikasi. Saya mengambil pinjaman tersebut untuk usaha kecil, tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Saya mengambil tema dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Saya mengambil leasing sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut jangka waktu tertentu dan imbalan pembayaran. SBR, saya mengambil program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek. Buku kerja 11. Identifikasi peluang pemasaran. Saya mengambil tentang informasi pasar kompetitif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Kedua, saya mengambil kinerja pesaing. Ketiga, saya mengambil kebutuhan pelanggan. Keempat, saya mengambil pasar baru dan berkembang. Jenis pemasaran yang saya ambil: pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran jarak jauh. 1.2 Potensi baru dan kontribusi pada bisnis. Saya mengambil potensial pasar baru dengan e-commerce dan kontribusi pada bisnis yang mencakupi pengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Saya mengambil functional approach: penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kedua, saya mengambil commodity appraisal, melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, saya mengambil managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran, saya mengambil penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dan segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kedua, saya mengambil pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB dan produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Saya mengambil hasil evaluasi peluang dengan desain fungsional dan produk dan daya tarik penampilan. Kedua, saya mengambil daya tahan bahan baku produk. Ketiga, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Keempat, saya mengambil keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya. Kelima, saya mengambil kemudahan dan biaya peliharaan yang rendah. Keenam, standarisasi. Ketujuh, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kedelapan, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Saya mengambil biaya, manfaat, risiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial. Saya mengambil pemotongan harga, perikanan ekstensif, penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan, kemungkinan, kontribusi bagi bisnis. Saya mengambil neutropik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini.
3.1 perubahan yang diperlukan, saya mengambil perencanaan proyek pemasaran. 3.2 perubahan organisasi untuk pelayanan basic pelangganan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Saya mengambil perubahan organisasi dengan struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. Saya mengambil peralatan, kedua biaya produk, ketiga biaya promosi, keempat penelitian dan pengembangan. 3.4 saya komunikasi pelayanan. Saya mengambil staf sumber daya manusia, 2 tenaga pemasaran, 3 staf produksi. 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian penjelasan dari saya untuk kinerja buku 10 dan 11. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih.